Halo Aquarius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan apa yang akan dia ungkapkan kepada kamu sebentar lagi mengenai perasaan dia kepada kamu atau apapun yang ingin dia jujurkan kepada kamu ya. Mari kita shuffle dulu kartunya. Ini adalah general reading ya, pembacaan secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau perasaan kalian saat ini, atau yang sudah masalah-masalah yang sudah kalian hadapi kemarin ya. Jika ingin dibacakan secara pribadi atau personal reading ya, saya membuka konsultasi berbiaya ya. Dan jika kalian ingin buka aura, membersihkan energi negatif, silahkan ya, kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Kita akan membongkar-bongkar satu-satu secara pribadi ya. Kalau kalian ingin konsultasi, kalau kalian ingin buka aura, pembersihan energi negatif, pembersihan energi black magic, penyembuhan ya, silahkan. Atau saya bisa membantu kalian ya, karena saya punya orang khusus yang bisa mengobati penyakit dari jarak jauh, atau buka aura rezeki, aura jodoh. Oke. Di sini ada the Fool ya, ada the Devil, ada the Empress, ada Four of Cups. Kemudian kita lihat bottom of the decknya. Oh enggak usah. Di sini saya melihat di sini dia akan sangat polos ya, mengungkapkan tentang dirinya kepada kamu ya, bahwa selama ini dia merasa masih ada keterikatan dengan kamu ya. Saya melihat di sini ada keterikatan akibat magic. Saya ada unsur orang ketiga di sini ya, unsur orang ketiga. Saat ini dia memandang kamu sangat indah, sangat cantik, sangat baik, tetapi ya dia pikir itu adalah hal yang bodoh. Seindah apapun kamu nih, kamu adalah masa lalu yang harus ditinggalkan, karena ada seseorang yang sudah membuatnya jatuh hati ya. Dia sadar bahwa kamu mengikatnya selama ini, sehingga dia menjadi seperti orang tolol ya. Beberapa dari kalian saja ya telah mengikatnya melalui magic, sehingga dia begitu mencintai kamu. Tapi akhirnya dia sadar, dan dia akan mempertimbangkannya semua untuk melepaskan. Dia tahu selama ini, sebelumnya mungkin kamu sudah mengecewakan dia berkali-kali, atau dia yang sudah mengecewakan kamu berkali-kali, jadi pantas kamu memperlakukan dia seperti ini. Dia sadar kalau dia selama ini udah dimanfaatkan ya, akibat dari kesalahan dia di masa lalu gitu. Sekarang dia hanya fokus kepada keuangan, karir dan keuangannya. Dia minta maaf kalau dia sudah menutupi dia hubungannya dengan seseorang yang
sudah menggantikan posisi kamu di hatinya. Ya, saya rasa dia menarik diri dari kamu karena sedang mempertimbangkan sesuatu yang dia fokuskan. Dia ingin berubah secara total. Ya, dirasa ada sesuatu yang membuatnya merasa sangat terpuruk. Ya, semakin dia mencintai kamu, dia semakin terpuruk. Jika dia ingin pergi, dia masih mengingatmu. Di sini dia ingin menyelesaikan hubungan denganmu, ya, secara resmi. Karena di luar sana dia sudah punya harapan yang baru. Dia melihat kamu sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka di sini dia harus menjemput kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri, ya. Namun dalam kesuksesannya dia berjanji untuk tidak meninggalkan kamu secara total. Ada hubungan anak di sini, ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan anak di sini, sudah menikah, sehingga dia tetap akan bertanggung jawab. Namun dia yang dulu, bukanlah dia yang sekarang. Dia sudah dapat kesadaran, sebuah kesadaran yang membuat dia harus mementingkan perubahan diri. Saat ini dia sedang berpikir, ya, untuk fokus kepada keuangan saja. Untuk kamu, dia ingin doakan, ya, dia mendoakan kamu supaya kamu bahagia dengan pilihan hidup kamu yang sekarang. Ini beberapa dari kalian, ya, saya tarik energinya di sini. Ya, dia merasa sudah tidak percaya diri lagi dalam hubungan kalian, karena yang diharapkan sekarang itu adalah fokus kepada apa yang menurutnya baik. Selama ini mungkin dia sudah melakukan yang terbaik untuk kamu, ya. Beberapa dari kalian ini, kalian sudah menikah, tapi kalian masih ingin terkoneksi dengan mantan kalian. Di sini dia ingin menyelesaikan satu fase untuk masuk ke fase kehidupan yang baru. Namun dia bingung, belum bisa mengambil keputusan, masih berpikir secara logis untuk bagaimana dia masuk ke kehidupan baru yang berkomitmen dengan cinta barunya. Saat ini mereka sedang saling blokiran, ya, karena mereka punya tujuan untuk yang lebih membahagiakan, gitu, seperti membangun fondasi. Jadi mereka fokus ke pekerjaan masing-masing. Sama-sama mereka menarik diri, menata masa depan yang lebih baik dulu, ya, membuat diri nyaman dulu, bahagia dulu, ya, membahagiakan diri sendiri dulu. Dan saat ini dia sedang fokus kepada seseorang yang mandiri, yang kreatif, ya, yang berjiwa bebas, yang memiliki keahlian dalam kepemimpinan, yang berpotensi untuk membawanya ke arah yang sukses. Ini sudah menjadi tekad bulatnya, namun masih lambat. Dia masih berproses, itu kejujuran hatinya. Dan ini harapannya ini untuk bersatu dengan orang ini masih jauh dari kemampuan dia, ya, karena orang ini energinya terlalu tinggi.
sekarang dia sudah pasrah dengan hubungannya dengan orang ini, ya, karena dia masih lebih fokus memikirkan anak atau saudara adik, ya. Jadi dia pasrah aja dulu, ya. Sebenarnya dia sangat stres, ya, karena hubungan ini berputar terus. Namun dia akan bilang sama kamu, dia beruntung memiliki, ya, mendapatkan seseorang ini karena orang ini sangat memberikan keuntungan kepadanya. Tentunya akan tersalurkan ke kamu juga. Tuh. Untuk itulah dia memilih orang ini dan harus move on dari kamu. Beberapa dari kalian, ya, tapi dia tidak melepaskan kamu. Dia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua gitu. Meskipun dia harus berkonflik dengan orang ketiga ini, tapi dia akan terus bersabar dan akan kuat untuk bagaimana membuat pasangan baru dia ini menerima untuk menyayangi kamu, dia peduli kepada kamu. Ya, dia tahu bahwa kalian sudah tidak bisa lagi. Mungkin kamu pernah mengkhianati, manfaatkan, lukanya sudah terlalu perih, dan perbedaan kalian terlalu jauh. Entah faktor agama, entah faktor usia, atau perbedaan prinsip lainnya, ya. Ya, yang membuat kalian berargumen sebelum kalian akhirnya berpisah. Sekarang dia sudah menemukan jati dirinya ketika dia menemukan orang ini, ya. Dia merasa ini adalah soulmate-nya, dan sekarang dia ingin lepas dari kamu. Tapi untuk berbagi dia tetap akan bertanggung jawab gitu. Namun saat ini dia masih bingung, belum bisa mengambil keputusan untuk memilih orang ini karena masih ada seperti kendali dari kamu gitu. Dia merasa kamu adalah penengah gitu, penghalang, sering menarik perhatian dia. Dia butuh healingnya. Dia mengungkapkan kepada kamu bahwa ayolah kita akhiri hubungan ini karena kamu sudah memiliki orang yang baik, ya, dan aku sudah menemukan yang terbaik untukku, ya. Jadi orang yang terbaik ini adalah orang yang memang orang yang membahagiakan dia. Maka dia akan berjuang untuk orang itu. Nah, tentunya orang ini dia, ya, memiliki keberlimpahan yang diharapkan oleh mantan kamu ini. Dan dia merasa takut kehilangan orang ini, ya. Dia sudah mengambil keputusan tegas untuk tetap bertanggung jawab kepada kamu, tetapi kamu fokus lagi pada keluarga kamu. Dan di sini dia akan membuat batas, ya, untuk kalian yang sudah menikah, ya. Dia ingin membuat batas dengan kamu karena dia ingin bahagia juga. Kamu udah bahagia kan? Dia ingin bahagia juga. Sebenarnya dia sangat terbebani, ya, karena harus melepaskan kamu sejak ada orang ketiga ini. Namun, ya,
terpaksa dilakukan, ya, karena ada sebuah kesulitan keuangan yang dia rasa hanya orang ini yang bisa membantu dia, ya, yang berhubungan dengan keuangan. Berarti berhubungan juga dengan tanggung jawabnya kepada kamu dan anak-anak. Nah, dia harus mengejar orang ini karena sedang bersaing dengan orang lain juga. Seseorang ini yang dikejar, bukan hanya dia mengejar, ada beberapa orang yang mengejar orang ini. Makanya dia harus meninggalkan kamu untuk fokus ke orang itu. Apa? Semua itu demi kamu dan anak-anak. Karena di masa lalu kamu telah membuatnya kecewa. Jadi sekarang diminta kamu berbahagia aja dengan pasangan kamu saat ini. Mungkin beberapa dari kalian berselingkuh, ya, sehingga dia sudah ikhlas melepaskan kamu, walaupun dulunya dia sangat kecewa, lama sekali, ya. Untuk pemulihan itu sangat lama. Dia ingin datang kepada kamu untuk meminta kamu berbahagialah dengan orang yang sudah kamu pilih, ya. Kita jaga hubungan baik kita jaga komunikasi kita, ya. Yang jelas saya tidak akan melupakan kamu, ya. Perasaan kita sama gitu, kita sama-sama sedih, tapi saya harus memulai kehidupan saya yang baru, yang sudah saya perjuangkan selama ini, ya. Sepertinya dia sudah menemukan cinta sejati, ya, dan ini sudah menjadi tekad niat bulatnya untuk memilih orang ini. Dan di sini apapun yang apapun yang terjadi, dia tetap melawan arus. Maksudnya beberapa dari kalian yang mungkin masih menginginkan dia, ya, tetap sendiri supaya perhatian kepada kamu terus. Saya rasa kamu ini kurang bahagia, ya, dengan mungkin kurang cobalah lebih bersyukur dengan hubungan kamu sekarang, ya. Bersyukur supaya kamu bahagia gitu. Bahagia itu kan diciptakan dari diri sendiri. Kalau kalian sudah menikah dengan orang lain, doakan supaya mantan kalian berbahagia. Yang penting dia tidak lepas dari tanggung jawab, karena semakin kamu mempengaruhi dia, ya, dia akan semakin melawan, dan itu menyiksa diri kamu sendiri, ya. Cuma di sini kamu bersikeras melarang dia, ya, membuat dia tetap stay di kamu padahal kamu sudah menikah nih. Ya, ini membuatnya bingung. Tapi yang pasti dia harus tetap menjemput harapan dan impian dia. Jadi untuk kalian yang memiliki energi seperti ini, kalian yang sudah menikah atau kalian sudah pacaran, ya, kalian sudah meninggalkan mantan kalian, khususnya untuk kalian yang sudah mengkhianati, mungkin kalian tidak sabar atau kalian memang tidak saling cocok lagi, ya sudah. Relakan saja. Kalau kalian sudah memilih yang lain berarti konsisten dong, ya. Gitu. Maaf, itu adalah energi yang saya tarik. Jadi saya harus jujur, ya. Saya melihat dia merasa untuk denganmu yang sudah memiliki pasangan lain, sudah tidak ada gunanya kita membicarakan soal perasaan. Yang sekarang yang kita pikirkan adalah anak aja, membahagiakan anak aja semampu kita. Ini keputusanku gitu. Wow, ya, sudah saatnya aku menjemput kebahagiaanku, ya. Namun aku tidak lepas darimu, ya. Memang kehadiran orang ketiga ini membuat kita harus putus, tetapi dengan memilih orang ketiga ini aku pasti akan bahagia dan sukses, dan itu juga akan kufokuskan kepada kamu. Jadi
Aku akan datang bila kamu perlu. Namun, aku doakan untuk kamu selalu bahagia. Kita adalah keluarga. Kamu fokus ke keluarga kamu fokus, aku fokus kepada beban-beban hidup aku. Ya, kita jangan saling mengganggu. Kamu lindungi hubungan kamu, aku lindungi hubungan aku. Sadistis. Kemudian ya, yang aku fokuskan sekarang adalah finansial, karir dan finansial. Ya, aku sempat terpuruk ketika kamu meninggalkan aku. Ya, aku menunggumu, aku kesepian, dan ketika mendapatkan orang ini, ya, jujur aku kecewa ketika mendengarmu sudah berpaling kepada yang lain. Ya, dan ketika aku menemukan orang ini, aku harus akhirnya bangkit. Ya, aku merasa terikat denganmu, namun itu dipengaruhi oleh kekuatan magic. Itu bukanlah hal yang tulus. Dan aku merasa kehadiran orang ini adalah keberuntungan bagiku dan keajaiban. Aku bergairah kembali, ya, bergelora. Aku bangkit. Aku memiliki gairah hidup kembali dengan orang yang aku fokuskan saat ini, karena dia membawa aku ke kebahagiaan, ke keberuntungan. Dia sangat menyayangi aku dan aku sangat menyayangi dia. Dan di sini dia minta, terimalah takdirmu, itulah jodohmu. Ya, ikhlaskan aku, hentikan semua keinginan atau obsesimu kepada aku, karena kita memiliki kehidupan masing-masing. Kamu sudah menemukan keberuntungan hidupmu, ya. Aku sudah menemukan keberuntungan hidupku. Sekarang kita harus fokus untuk meningkatkan spiritual kita saja. Selain itu membangun pondasi baru. Ya, kalau kamu udah menikah ya harus, atau kamu sudah pacaran dengan orang lain, ya udah, kamu fokus saja ke hubungan baru kalian. Ya, bijaksanalah kepada diri kamu sendiri. Ya, dia berharap kamu bahagia. Ya, ya. Dia merasa selama ini dia sudah memikirkan sejauh, sedalam, sepanjang hidupnya. Selama dia belum bisa move on dari kamu tuh, dia merasa terikat dengan kamu dan dia sudah ingin keluar dari situ. Dia udah nggak bisa lagi berada di siklus seperti yang dibingkai kamu. Aduh, ini kenapa ya? Kenapa saya bisa membaca ini? Kenapa energinya seperti ini? Ya, ya. Dia sudah berjuang keras untuk berkorban, ya, menahan perasaannya kepada kamu itu, menyimpan rasa cintanya kepada kamu, ya, menunggu kamu, tapi tidak ada yang berubah. Mungkin kalian tidak berjodoh. Berkali-kali dia ingin bertemu dengan kamu, tapi dia gengsi, dia takut, dia ragu. Ya, ya. Sebenarnya ada keinginan dia untuk mengejar kamu lagi, tapi kamu lebih memilih yang lain. Sulit sekali aku mengejarmu untuk bersatu dengan kembali.
Tapi aku menahan itu semua karena ada yang lebih baik dariku. Aku melihat kamu sudah menemukan yang lebih baik dariku. Sekarang aku pasrah, aku berharap kamu bahagia. Aku pergi, tapi tidak meninggal kamu selamanya karena ada beban yang aku bawa dari kamu. Aku tidak melupakan kamu. Ya. Aku memerlukan orang ini. Ya. Aku takut kehilangan orang ini. Ya, aku punya rencana untukmu. Ya. Ya, kamu tetap bagian dari hidupku. Ya, jangan bersedih. Jika kamu membutuhkan bantuanku, aku akan membantu. Jika kamu ingin mencurhatkan semua masalahmu, aku akan mendengarkan. Tapi, maaf, untuk cinta dulunya aku punya. Sekarang aku menyayangi kamu, tapi untuk menyembuhkan luka, kekecewaan yang kamu buat di masa lalu, ya, itu sudah menghapus semua rasaku kepadamu. Sekarang aku hanya fokus kepada orang yang benar-benar menjadi harapan dan impian besarku. Ya. Ya, I'm sorry, goodbye. Untuk kamu yang sudah mengecewakan mantan kamu, dan kamu yang sudah menikah lagi, atau kamu sudah menemukan pacar baru, pasangan baru, fokuslah ya, karena ini orang lukanya sangat dalam. Kamu pernah mengecewakan dia berkali-kali, kamu pernah mungkin ya dia merasa dimanfaatin, dirugikan, entahlah. Untuk kalian yang merasakan energi ini ya, yang merasa cocok ya, ya sadarlah ya, fokus saja kepada kehidupan masing-masing ya. Untuk kehidupan kalian yang sekarang ini ya, jangan lagi egois gitu, biarkan dia bahagia. Kalau kalian memang mencintai dia, jangan tulus, kalian harus mengizinkan dia bahagia dong ya, mendoakan dia bahagia ya. Saya rasa ada sebuah guncangan yang akan kalian rasakan dari semesta ya. Ini seperti apa ya, bantuan untuk menyadarkan kalian ya. Ada sebuah perubahan besar-besaran yang akan kalian manage di dalam pikiran kalian sendiri. Karena apa? Ya itu tadi, kebenaran tetaplah kebenaran ya. Dia sudah menemukan yang terbaik untuknya ya. Sekeras apapun kamu berusaha untuk memisahkan mereka, itu hanya akan membelenggu diri kamu dalam konflik batin yang berkepanjangan. Sudah nggak bisa, ini adalah karma ya. Itu adalah karma. Dia sudah keras gitu, dia udah move total, dia butuh healing. Dia sudah mempelajari semuanya dan dia sudah memiliki harapan hidup yang baru ya. Sekeras apapun beberapa dari kalian, untuk kalian yang masih tidak bisa move on dari orang yang baik ini, pernah kalian kecewakan ya. Sekalipun sekeras apapun kalian berusaha memisahkan dia dari pasangan barunya, dia akan putus nyambung gitu terus, nggak akan bisa lepas ini, nggak bisa. Ini sudah jodoh dari semesta ya. Semakin kamu lakukan hal-hal mistik gitu pada dia semakin ragu kepada kamu karena dia sudah menolak gitu. Ya, dia tetap akan berbagi, bertanggung jawab kepada kamu, namun dia tidak mau masuk ke jurang yang sama lagi. Untuk kamu yang sudah mengkhianati ya, ini kayaknya energinya ketarik kepada pengkhianat ini. Aduh, kenapa ya? Tolong jangan tersinggung ya, karena ini memang bacanya sudah masuk ke situ ya. Saya mau lari kemana lagi, nggak bisa ya. Ya, saya bingung, tapi saya harus melepaskan. Saya harus menjemput impian-impian saya ya, secara sempurna. Mari kita selesaikan problem kita dengan bijaksana, secara adil
dengan segala perjanjian yang resmi, ya. Karena saya sudah butuh healing, saya sudah butuh pembersihan diri, saya sudah butuh menjemput kebahagiaanku yang sudah menanti. Saya harus melepaskan gitu. Ini saya sudah menemukan cinta sejatiku, ya, dan aku memilih dia. Wow, keren, menyakitkan, menyedihkan. Saya aja mau nangis ini ya. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang ungkapan hatinya sebentar lagi kepada kamu. Kalau kalian merasa nggak resonate, ya udah nonton yang khusus bacaan-bacaan saya yang lainnya aja ya di Aquarius. Gini ya, ini tuh tergantung energi. Jika kalian merasa ini nggak masuk di kamu, berarti bukan energi kamu, ya. Untuk kalian yang merasa ini seenergi dengan kamu, maka cobalah untuk ikhlas ya, ikhlas melepaskan orang yang sudah kamu sakiti gitu. Jangan egois. Tuh, kalau kamu memang nggak sabar menghadapi dia dan kamu sudah memilih yang lain, mencurangi dia, berarti ya udah gitu, simpel aja, singkat aja, ya. Itu hidup itu kan pilihan, kamu udah memilih, ya udah. Kalau kamu mau berharap balik lagi kepada dia, udah nggak bisa, karena beberapa dari kalian ini sudah mengecewakannya berkali-kali. Dia berhak mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Kalian mau muter memaksakan keadaan apapun, tidak bisa, karena takdir, ya. Kita nggak bisa merubah takdir, ya gini loh. Entah ini mungkin vice versa, atau memang di kamu atau di dia, ya, yang sebenarnya yang sudah mengkhianati, sudah memanfaatkan, sudah mengecewakan. Ini kamu atau dia, saya nggak ini ya, karena ini energi umum. Tapi kalau kamu di sini sudah mengecewakan, ya, jangan egois, ya. Biarkan orang yang kamu sayangi, yang tidak sengaja kamu sakiti dia karena keadaan, ya, ikhlaskan dia, doakan dia, semoga dia bahagia. Dengan begitu kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dalam hidup kamu. Jangan egois, ya. Jangan serakah, jangan takut. Selama dia masih bertanggung jawab kepada kamu, masih peduli kepada kamu, ya, berarti masih ada rasa sayangnya kepada kamu. Izinkan dia bahagia gitu, ya. Harus rela, harus ikhlas. Kita jadi manusia tuh, hidup kita ini singkat aja kok. Hidup ini nggak terlalu panjang, terlalu kita udah mati. Kalau kita masih menyimpan belenggu masa lalu, kita masih egois dulu, kita masih serakah, waduh, itu mempercepat kematian. Ya, mendingan kita enjoy aja dengan kehidupan kita yang sekarang, terima aja kenyataan. Yang penting dia masih peduli, dia masih bertanggung jawab. Itu kalau untuk keluarga. Kalau kalian masih pacaran, kalian sudah punya hubungan baru saat ini, udah jangan melenceng lagi lah, ya, karena itu cara yang tidak membahagiakan diri. Ntar lagi kalau kamu terbiasa seperti itu, egois, mau nikah 10 kali pun kamu gak akan pernah bahagia karena keegoisan kamu ini gitu. Saya baru dapat ya energi ini ya. Sedih, sakit, tapi ya itulah kenyataan, gimana ya. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini bermanfaat ya. Kalau ini nggak resonate di kamu, ya, berarti bukan energi kamu. Kalau kamu merasa resonate, introspeksi diri, berserah diri kepada Allah, doakan yang terbaik untuk orang yang kamu cinta, kamu sayang. Hadapilah, terimalah kenyataan hidup kamu yang sekarang, ya. Kamu yang manage, kamu yang tentukan bahagia atau enggak ada di diri kamu sendiri, ya. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Yang menjadi milik kita akan menjadi tetap menjadi milik kita, yang bukan punya kita tidak akan kita dapatkan lagi. Udahlah ya, izinkan orang yang kamu cinta itu. Kalau saya ya, sesakit apapun saya, ya, kalau saya sudah melihat orang yang saya cintai itu berbahagia dengan orang lain, ya, setelah saya berjuang untuk mempertahankan hubungan, tapi dia masih tetap aja melenceng ke orang lain, saya berpikir gini aja, ya udah, ya, mungkin saya berjodoh dengan yang lain, mungkin saya lebih bahagia dengan diri saya sendiri, ya, mungkin dengan dia, dengan orang lain dia bisa berbahagia, ya udah, membebaskan itu lebih baik, ya.
Kita membebaskan orang lain untuk berbahagia dan berharap mereka bahagia dengan orang lain, itu lebih lepas, lebih luas hati kita, lebih bahagia kita, ya. Dan jangan berharap apapun, jangan bergantung kepada siapapun. Berusahalah membahagiakan diri sendiri, ya. Saya pernah merasakan hal seperti itu, sakit banget, ya. Tapi ya sudahlah, saya ambil energi ringannya aja. Ini loh, hidup itu ya jadi intinya ya, kita kalau mau bahagia lebih baik kita mandiri, ya. Membahagiakan diri sendiri itu kan mandiri. Jangan berharap kebahagiaan itu datang dari orang lain. Orang lain tidak akan setia selamanya untuk membahagiakan diri kita, nggak akan, ya. Dan apa yang sudah kita pilih itulah yang harus kita terima resikonya. Jangan lari dari kenyataan. Kebiasaan lari dari kenyataan, tidak sanggup dengan cobaan-cobaan, itu keegoisan yang hakiki. Nantinya kalaupun kamu berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan dia lagi, ya, keegoisan kamu ini sudah mendarah daging, gitu. Ketidaksabaran kamu, ya, bukan ya, suatu saat kamu akan mendapatkan satu guncangan lagi dari dia yang membuat kamu ini, ego kamu ini akan tidak tertahankan dan kamu akan kecewa lagi, kamu lari lagi ke tempat lain. Itu plan, ya. Kamu mungkin berpikir, sudah, sekarang saya sudah sadar, saya sudah ingin fokus kepada saya sudah ingin setia, saya berjanji saya akan setia, yang penting saya mendapatkan dia lagi. Aduh, bagaimana dengan hubungan kamu saat ini? Kamu meninggalkan lagi, ya, kamu mengecewakan orang lain lagi, gitu. Nah, kamu akan menambah karma buruk dalam hidup kamu. Lebih baik kita melepaskan semua, kita lepaskan itu semua duniawi. Keegoisan itu duniawi, fana. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari situ, malah kita akan depresi, bahkan kita bisa gila. Oke? Latihlah dirimu dengan kerelaan, ya. Ayolah bersikap dewasa, ayolah bijaksana kepada diri kamu sendiri. Latih diri kamu untuk kuat, ya. Semoga kamu kuat, saya doakan dari sini. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih tangguh, ya, bertanggung jawab untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dengan begitu kebaikan akan selalu menyertai hidup kamu. Kebahagiaan akan Allah curahkan kepada kamu, ya. Kamu akan didukung oleh semesta untuk mengarungi, ya. Energi kamu akan lebih ringan, kamu akan lebih bahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang, ya. Ayo, ya, bismillah, ya. Mendingan kamu sedekah, mendingan kamu melakukan hal terbaik, fokus kepada dirimu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri, orang penting dalam hidup kamu, daripada kamu menghabiskan hari-harimu dengan berargumen dengan ego kamu sendiri. Itu melelahkan, ya, tidak akan menghasilkan kebahagiaan, malah menjerumuskan kamu ke dalam kehidupan yang sangat pahit. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.